Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sahabatku semuanya dimanapun berada. Kembali berjumpa lagi kita pada pagi yang cerah ini di Cik Juanto Channel. Dimana pada pagi hari ini kita akan melakukan aktivitas pruning kelapa sawit. Yang sudah 1 tahun lalu baru siap kita pruning. Seperti biasa saya mendoakan Bapak Ibu sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, serta dipermudahkan oleh Allah SWT semua usaha kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan melakukan pruning kebun sawit di kebun sawit kita sendiri, dimana pada hari ini kita target untuk selesai sekitar 5 hektar, dimana umur sawit kita ini udah berumur sekitar 7 tahunan, 7 sampai 8 tahun. Kita menggunakan bibit PPKS atau bibit merehat. Jadi saudaraku semuanya, yuk kita akan simak bagaimana aktivitas kita melakukan pembuangan pelepah sawit atau pruning pelepah sawit pada pagi ini. Yuk kita akan langsung ke lokasi. Kita ke posisi sebelah kanan. Ini lebih kurang hampir 2 jam kita mengerjakan pagi ini. Ya, kondisi pohon sawit umurnya 7 tahunan. Cuaca lagi mendung-mendung, tapi belum tahu tentu hujan karena sekarang mungkin masuki musim panas. Jadi kebun kita ini dibelah oleh jalan. Ini sisi kanan, ini jalannya. Ini sisi kiri. Jadi kanan kiri kita selesaikan pagi ini. Insyaallah sore ini semuanya ini selesai. Ini kalau songgo 1, nah inilah keadaannya saudaraku semuanya. Jadi manfaat lainnya mempermudahkan kita panen. Panen kita lebih cepat dan tidak terbuang waktunya secara cuma. Ini dia. Nantinya setelah kita lakukan pruning ini, kita bisa lakukan pemupukan. Nah, kita kemarin sebelum pruning ini sekitar 3-4 hari yang lalu kita telah melakukan pemupukan, makanya kita segerakan melakukan pruningisasi ini. Ini dia saudaraku semuanya. Kan ganteng pohon sawit aja jadi. Ini disusun nanti. Lanjut kita ke pohon berikutnya.
Kalau ini kan keadaannya kan semrawutan, terlalu gondrong pelepahnya nih. Jadi kita rapikan. Terlalu banyak pelepahnya saudaraku ya. Jadi zat-zat atau unsur-unsur hara yang ada di tanah ini habis diserap oleh pelepah-pelepah yang tidak produktif tadi. Nah, jadi kalau kita buang secara langsung nantinya konsentrasi daripada penyerapan makanan atau zat-zat atau unsur hara itu akan terfokus kepada pertumbuhan batang, kepada daun pelepah yang produktif, dan tentunya buah yang bagus yang seperti yang kita harapkan. Jadi kita pakai Soko 1 tadi, jadi supaya nanti pertumbuhan buah ini leluasa hingga micu buahnya insya Allah akan tumbuh besar. Jadi kalau untuk umur 7 sampai dengan 7 tahun ke atas kita menggunakan Soko 1, umur 7 tahun ke bawah kita menggunakan Soko 2. Ini udah kurang hampir setengah jam kita melakukan proses pruning. Alhamdulillah karena kita ramai anggota hari ini. Ini namanya Anto nih, dia udah ahli nih melakukan pruning, melakukan panen. Ini masih rendah pohon. Ini pelepah sawit yang telah jatuh kita lurus tadi. Nah, ini. Pengalaman kita yang sesudah ini saudaraku semuanya, setelah kita melakukan pruning ini lebih kurang 3 bulan, kita akan lihat hasilnya nanti. Pertama, buah akan bermunculan. Yang kedua, setelah bermunculan buah tersebut akan tumbuh buah yang lumayan besar. Pengaruh daripada pruning ini ada sekitar 20-30% terhadap hasil produksi daripada sawit kita. Nah, inilah sahabatku semuanya, pada pagi ini mana cuaca sangat mendukung sekali untuk melakukan aktivitas pembuangan pelepah sawit di kebun kita ini. Sebelumnya kita telah melakukan pembersihan lokasi kebun, dimana untuk piringan sawit ini kita menggunakan racun kontak, yang sedangkan untuk gawang ini kita menggunakan racun sistemik. Sebelum atau kita melakukan pemupukan, kita harus membersihkan pelepah-pelepah sawit ini atau melakukan pruning ini dengan tujuan agar nantinya penyerapan pupuk oleh akar-akar sawit ini efektif dan efisien, sehingga tidak habis terserap pupuk kita oleh pelepah-pelepah yang tidak produktif ini lagi. Itu yang tujuan daripada melakukan pruning ini. Yang kedua, dengan kita melakukan pruning ini atau pembersihan atau pembuangan pelepah-pelepah sawit yang tidak produktif lagi, akan memunculkan nantinya buah-buah yang besar, karena penyerapan daripada unsur-unsur pupuk atau unsur-unsur hara yang ada di tanah ini akan terkonsentrasi untuk proses pembuahan, sehingga dengan dibuangnya pelepah-pelepah sawit ini, buah-buah yang akan muncul nanti akan besar dan buah-buah daripada sawit ini tidak terjepit. Nah, ini dia. Jadi sahabat semuanya, kita melakukan pruning di kebun ini lebih kurang sekitar
10 bulan yang lalu. Jadi kita sini memakai konsep pembuangan pelepah sawit yaitu Songgo 1. Nah, kalau untuk umur 7 tahun ke atas ini kita menggunakan Songgo 1. Sedangkan untuk 7 tahun ke bawah kita melakukan proses pembuangan pelepah sawit, di mana kita memakai sistem Songgo 2. Jadi inilah pada pagi ini kita lebih kurang sekitar 7 orang akan bekerja untuk membuang pelepah sawit dan juga menyusun daripada pelepah sawit yang telah kita turunkan tadi. Nah, ini seperti yang dilakukan adik ini. Jadi pelepah sawit yang telah kita buang akan kita susun di jalur-jalur. Jadi fungsi daripada manfaat pelepah sawit yang mati ini secara tak langsung, sinilah nantinya akan berkumpul aneka cacing-cacing tanah yang secara tak langsung ikut membantu proses penggemburan tanah. Dan juga di sana nanti akan banyak dijumpai unsur-unsur zat-zat yang akan diserap oleh pada akar-akar sawit kita ini, dimana secara teori di lapangan akar sawit aktif yang akan menyerap daripada unsur tanah ini lebih unsur yang terkandung di permukaan tanah ini lebih kurang 2 meter sampai 2,5 meter. Jadi secara langsung akan sampai juga ke tempat penumpukan pelepah-pelepah ya sawit yang sudah kita buang tadi. Di saudaraku semuanya, kita akan ke lokasi pekerjaan pembuangan pelepah sawit atau pruning ini. Disusun seperti ini. Tuh. Itu buahnya. Dengan dibuangnya pelepah sawit, kita memakai konsep Songgo 1. Insya Allah buahnya akan bertambah besar nantinya karena tidak dijepit oleh pelepah sawit yang tidak produktif tadi. Dan unsur-unsur yang yang diserap oleh akar sawit akan bermanfaat sekali untuk pertumbuhan daripada buah sawit serta batang sawit, sehingga hasilnya optimal. Ini sebelah kanan saya, sebelah kanan. Saudaraku semuanya, lanjut kita akan berjalan ke sisi sebelah kiri. Jadi 3 orang pada pagi ini akan melakukan penyusunan pelepah sawit, sedangkan 3 orang lagi untuk menjatuhkan atau melakukan pruning dengan menggunakan dodos. Ini sudah lebih kurang berjalan sekitar setengah jam lalu. Jadi kita di areal kita lebih kurang ada 5 hektar ini, kita targetkan hari ini selesai, di pagi menjelang sore ini selesai melakukan proses pruning. Jadi sehingga hasil kebun kita nanti insya Allah akan meningkat. Nah, ini buahnya. Jadi sangat besar sekali manfaat daripada pruning ini. Pruning ini seperti kita rambut gondrong dipangkas, langsung ganteng orangnya. Gitu juga kebun ini. Kebun kita kelihatan rapi. Nah, ini sisi sebelah kiri ya, saudaraku semuanya. Sisi sebelah kiri tadi yang kita videokan di awal adalah sisi sebelah kanan. Ini. Sekarang ke sana, itu adalah kebun kita yang umurnya 3 tahun. 3 tahun. Setelah ini yang umurnya berkisar 7 sampai 8 tahun.
Saudaraku semuanya dimanapun berada, itulah tadi liputan singkat kita. Kita melakukan aktivitas pruning atau membuang pelepah sawit yang tidak produktif yang ada di kebun kita ini. Jadi tujuan daripada pruning ini adalah yang pertama membuang pelepah-pelepah sawit tidak produktif. Insya Allah akan efisien, efektif untuk pertumbuhan daripada buah sawit yang sangat kita harapkan bisa berhasil ya secara optimal. Yang kedua, dengan dibuangnya pelepah sawit ini akan memudahkan nanti kita untuk memanen daripada sawit-sawit yang mana setiap per 10 hari akan kita panen. Jadi panen akan lebih mudah dan cepat dengan pelepah sawit dibuang secara teratur. Jadi demikianlah Bapak Ibu sahabatku semuanya, liputan singkat kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya dan juga bisa menghibur daripada para sahabatku semuanya dimanapun berada. Seandainya liputan ini bermanfaat, mohon bantu subscribe, like, comment, and share. Demikianlah mungkin yang bisa kita sampaikan untuk proses kita pada pagi ini. Demikianlah kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.